Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pemimpin apel. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor peserta Kemah Budaya Rabu 22 Oktober 2025. Siap. Lanjutkan. Amanat pembina apel sekaligus membuka secara resmi kegiatan Kemah Budaya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk amanah kita gerak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT beserta semua jajaran, Kepala UPT di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi NTT, khususnya Kepala Taman Budaya, para kepala sekolah, peserta Kemah Budaya dari semua SMK, SMA, saudara-saudara Tanah Timur yang hadir, para pembina, para pendamping, serta hadirin yang saya hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat. Salam bahagia dan salam damai buat kita semua. Mengawali sambutan ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita bisa melaksanakan acara pembukaan kegiatan Kemah Budaya tahun 2025 dengan tema Satu Tenda 1000 Cerita Budaya Pulau Bangka. Hadirin yang saya hormati, pelestarian dan pengembangan karya seni sebagai bentuk kemajuan kebudayaan lokal merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya ini dilakukan secara terus-menerus, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memperhatikan keberagaman budaya dan kondisi sosial di masing-masing tempat. Hari ini kita merayakan Kemah Budaya tahun 2025, merupakan salah satu bentuk nyata dari kita merayakan berbagai kemajemukan yang kita miliki, dan juga khusus bagi generasi muda, para pelajar, hal ini bisa memperluas wawasan, menumbuhkan cinta terhadap budaya bangsa, budaya NTT, serta mengamankan kreativitas serta potensi diri. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin penting dari kegiatan tema ini. Mengasah kreativitas dalam bidang tari, seni musik, teater, dan seni rupa. Ini juga menjadi tempat diskusi, memperkenalkan wawasan, menumbuhkan cinta antara budaya-budaya bangsa, budaya-budaya NTT. Kemudian pemilihan duta budaya untuk melestarikan budaya di kalangan generasi muda. Kemudian ada outbound dan kunjungan ke museum daerah sebagai sarana belajar secara langsung. Kemudian pertunjukan seni yang menampilkan berbagai ekspresi dan kemampuan dari para peserta. Dan tentu akan ditutup dengan malam api unggun yang menggambarkan semangat persaudaraan kebersamaan di antara seluruh peserta Kemah Budaya. Hadirin yang saya hormati, adik-adik peserta, kepala sekolah yang saya banggakan, pelestarian dan pendidikan karya budaya terus didukung oleh pemerintah. Semalam saya ditelepon oleh Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon. NTT akan menjadi tuan rumah dari festival untuk Asia Pasifik, terutama Melanesia. Akan diselenggarakan di bulan November, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi, Menteri Kebudayaan menempatkan itu di Nusa Tenggara Timur, dan itu bagian dari apresiasi terhadap NTT yang telah memberikan kesan mendalam pada Pak Menteri ketika datang berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Upaya yang ditempuh oleh UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT melalui Kemah Budaya ini
tentu memberi ruang bagi terjadinya relasi berkelanjutan dan melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam rangka memajukan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami nanti mengajak seluruh hadirin mengunjungi, melihat berbagai kondisi yang ada dari para peserta, tenda-tenda dan beragam yang mereka tampilkan. Juga kita memberikan dukungan dengan membeli produk-produk lokal tersebut dan memberi apresiasi nyata terhadap berbagai yang sudah mereka tampilkan ini dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi NTT, kami juga perlu menyampaikan bahwa kami sedang merumuskan bagaimana keluarga sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, kita aktifkan kembali peran bagi para anak-anak didik kita. Sekolah tentu harus banyak lagi perbaikan yang harus kita lakukan, memperbaiki kapasitas guru, kemampuan guru untuk bisa mentransfer ilmu pengetahuan dengan baik ke anak-anak. Ilmu pedagogik saya kira masih kita perkuat lagi sehingga nanti anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu sebesar-besarnya dari guru. Kemudian juga berbagai yang dibutuhkan di ruang kelas, baik itu alat peraga, sarana prasarana, buku dan sebagainya kita siapkan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa perpustakaan bisa diaktifkan lagi di sekolah-sekolah. Jadi guru ditingkatkan kapasitasnya, fasilitasnya disiapkan. Nah sekarang juga kita masih memastikan bahwa keluarga juga tidak membiarkan bahwa ini semua hanya dilakukan oleh sekolah, tapi juga nanti keluarga juga akan kita aktifkan juga untuk menjadi tempat di mana punya peran juga dalam rangka mendidik anak-anak kita, baik dalam aspek akademik, mereka bisa belajar apa yang sudah diperoleh di sekolah, maupun juga tentu moral karakter dan sebagainya. Jadi kita akan merencanakan jam 17.30 setengah 6 sore sampai dengan jam 7 malam, kurang lebih 90 menit, itu menjadi waktu keluarga, family time bersama dengan anak-anak dan orang tua, untuk bisa di situ saling bertemu kembali, berbicara, belajar, makan bersama, berdoa bersama. Intinya jam-jam tersebut menjadi jam keluarga untuk membuat karakter dalam pendidikan juga tetap bertumbuh dengan baik. Ini kita lakukan juga dalam rangka mencegah berbagai hal tidak produktif yang terjadi. HIV/AIDS sekarang tinggi sekali di Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang saja kemarin misalnya merambah sampai tingkat SMP dengan aktivitas mereka yang sangat luar biasa membahayakan. Ini harus kita dekati dengan baik. Dan sekarang diperkirakan sudah mulai masuk ke SD. SMA jangan ditanya lagi. Kalau sudah SMP seperti itu, pasti SMA lebih rumit lagi kondisinya. Yang kita lihat di permukaan ini belum tentu menggambarkan apa yang terjadi di bawah permukaan yang kita tidak tahu. Terutama kali ini melibatkan gawai gadget yang sama sekali kita tidak bisa kontrol satu sama lain. Untuk itu nanti kita akan melibatkan bagaimana sekolah plus keluarga plus masyarakat. Nanti tokoh-tokoh masyarakat juga kita mesti libatkan dengan cara mereka masing-masing, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan pemuda, untuk juga terlibat memastikan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat itu 3 bidang yang harus kita pastikan bekerja mendidik anak kita dengan baik. Akhirnya, melalui kegiatan ini saya berharap agar kita bisa memastikan semua anak-anak kita bisa mendapatkan manfaat dengan baik seperti yang kami sampaikan. Dan dengan izin semua yang hadir di sini dan memohon berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya Melki Lakalena, Gubernur Provinsi NTT, dengan resmi membuka Kemah Budaya tahun 2025 dengan tema Satu Tenda 1000 Cerita Budaya Pulau Merata dengan resmi. Dengan generasi muda yang berbudaya, sama-sama kita teriakan, ayo bangun NTT. Dengan generasi muda yang berbudaya, Ayo bangun NTT. dengan generasi muda yang berbudaya, Ayo bangun NTT. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua dan saya silakan untuk pasukan disiapkan kembali. Siap. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Pembukaan Kemah Budaya telah dilaksanakan. Laporan selesai. Selesaikan, bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Apel pagi dan pembukaan kegiatan kemah budaya selesai. Salam budaya, Lestari budayaku. generasi muda berbudaya. Ayo bangun NTT. Baik, kita beri tepuk tangan luar biasa pagi hari ini, dan dengan demikian maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan. Ya, Yang mau sarapan. saya pikir kemah budaya ini penting sekali bagi anak-anak muda. Ini untuk anak-anak SMA, SMK Selatan Timur ini menjadi penting karena dengan acara ini biar anak-anak muda ini, anak-anak SMA, SMK ini bisa belajar bagaimana budaya bangsa, budaya NTT, dan mereka melihat antara mereka punya budaya dari daerahnya dengan daerah lain. Sehingga dengan memahami ini, mudah-mudahan anak-anak ini setelah acara ini mereka lebih mampu menghargai budaya masing-masing, lebih bisa juga memahami budaya dari tetangganya se-NTT, Selatan Timur ini, dan juga dari budaya tanah air. Dan yang penting dari acara ini adalah membuat anak-anak mereka itu memiliki kegiatan yang positif. Ya, kita ini melihat sendiri data-data terakhir yang ada ini, kondisi pendidikan kita ini cukup kompleks ya. Ternyata di bawah permukaan yang kita ketahui bahwa banyak anak-anak SMA, bahkan sejak SMP mungkin juga sejak SD itu terpapar berbagai hal negatif yang terjadi akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Dan acara ini penting sekali biar energi mereka menjadi energi positif untuk mengembangkan diri mereka, teman-temannya, dan juga lingkungan sekolah dengan baik. Bapak, ini berarti sejalan juga dengan slogan Bapak, ayo bangun NTT dari aspek kebudayaan. Betul. Jadi budaya ini kan salah satu yang mendasar dari setiap anak, setiap keluarga ya. Jadi apabila budayanya ini betul-betul bisa dijaga, dipahami, dilestarikan, seperti tadi salam budaya itu melestarikan budaya ini. Semoga hal-hal positif dan unggul dari setiap budaya itu bisa tetap dijaga dan kemudian diwarisi dan diteruskan dalam berbagai kegiatan di sekolah maupun di kegiatan publik lainnya. Jadi juga concern di pendidikan Bapak ya? Betul. Sampai ke Baik.